Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-9. Lagu-lagu, nyanyian dan musik. Ini jangan ditanya lagi. Ini salah satu pesta utamanya. Pesta musik. Dan dipersiapkan artis-artis sengaja untuk perayaan tahun baru ini. Ini termasuk kemungkaran terbesar. Dan salah satu penyebab dan musibah malapetaka terbesar di muka bumi ini. Nyanyian dan alat-alat musik. Perhatikanlah jemaah sekalian. Ayat-ayat dan hadis yang mengharamkan musik. Dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya surat Luqman ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Apa yang dimaksud ucapan sia-sia di sini? Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah 3 kali. Yang dimaksud ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah al-ghina, nyanyian. Sebagaimana dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Maka ayat yang mulia ini menegaskan tentang haramnya nyanyian. Dan masih banyak ayat yang lain. Dalam hadis juga banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti sekelompok dari umatku yang menghalalkan zina, sutera bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Juga dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang minum khamar. Mereka namakan khamar itu bukan dengan nama aslinya. Mereka sebut whisky. Kalau di kampung saya cap tikus. Kalau ada yang pernah dengar. Namanya cap tikus, tapi banyak yang gemari. Kemudian perhatikan lanjutan hadis. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Kepala-kepala mereka berlenggak-lenggok, bergoyang-goyang dengan alat-alat musik dan para biduan wanita. Para penyanyi wanita. Jelas hadis yang mulia ini mengingatkan tentang haramnya musik, bahkan dosa besar. Perhatikan lanjutan hadis. Yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main, ini bukan dosa kecil. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang tidak tahu lagi ini perbuatan dosa. Orang tidak tahu lagi ini perbuatan dosa. Bahkan perbuatan dosa ini terkadang dicampur dengan ibadah. Jadinya lagu salawat. Ketahuilah jemaah sekalian, lagu salawat, lagu religi itu dosanya jadi 2. Yang pertama dosa nyanyian dan alat-alat musik, yang kedua bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Seperti juga zikir bersama menyambut tahun baru. Dosanya jadi 2. Dosa tasyabbuh, menyerupai orang kafir, menyambut tahun baru mereka atau merayakannya, dan berbuat bid'ah di dalam agama, menambah-nambah dalam agama. Dan Nabi SAW menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa
melakukan satu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Tapi kalau kita larang mereka, mereka balik marah kepada kita. Kamu kok melarang zikir? Maka kita katakan bukan zikirnya yang kita larang. Zikirnya bagus. Tapi yang kita larang adalah caramu berzikir dengan menentukan waktu khusus yang Nabi SAW tidak menentukan waktu itu. Dan membuat cara khusus, yaitu dengan membentuk sebuah kor. Berjamaah dipimpin oleh seseorang, lalu diikuti oleh orang-orang. Ini cara yang tidak benar. Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ke-8, begadang malam. Menunggu momen pergantian tahun. Bahkan begadang malam dengan maksiat. Atau minimalnya perbuatan sia-sia tidak ada gunanya. Menunggu untuk menyaksikan kembang api saja. Ini sia-sia jemaah sekalian. Dan yang perlu kita takutkan adalah gara-gara begadang malam, sholat subuh lewat. Ini yang paling berbahaya. Begadang malam, pesta pora, sampai capek, menjelang subuh tidur. Maka inilah yang Allah ingatkan di dalam surat Maryam tentang generasi yang buruk. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datang generasi pengganti yang buruk. Mereka memiliki dua kriteria. Kriteria yang pertama, adaa'us shalah, mereka menyanyiakan salat. Yang kedua, wattaba'u syahawat, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak kata Allah, mereka akan menemui al-ghay. Apa itu al-ghay? Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, kesesatan di dunia. Orang yang menyanyiakan solat dan mengikuti hawa nafsunya, dia pasti tersesat dalam hidup ini. Kemudian makna yang kedua, al-ghay itu adalah satu lembah di neraka jahanam yang baunya sangat busuk. Allah siapkan untuk orang-orang yang menyanyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya.